A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin ila hadrati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ali Muhammadin wa ila hadrati Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Bahauddin Aksabani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir, Sayyidi Syekh Abil Hasan, Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas, wa ila hadrati Syahibul Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, wa ila hadrati Syahibul Salawat Kuning Billah Syekh Sajarnus wa ahli. Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'ai mujibal li'asika fahuwa domana lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kamu mengulang-ulang doamu membuatmu putus asa. Karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu. Pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Allah berfirman, Quran Surat Al-Mu'min, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sering kita mengalami ketika kita mempunyai keinginan, kita mempunyai hajat, kita mempunyai rencana, planning, kita ikhtiari, kita berdoa mohon agar apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, ternyata secara fakta belum hasil, belum dikabulkan. Ini sering dialami oleh banyak manusia, sudah mengulang-ulang doanya, sudah berikhtiar, sudah mengupayakan segala sesuatunya, dan faktanya ya belum dikabulkan, belum berhasil. Beliau Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan dalam Al-Hikam agar kita tidak menjadi putus asa akan doa-doa yang kita mohonkan ternyata belum atau tidak
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara kehambaan sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah, sudah sepatutnya kita memohon, bermunajat, berdoa agar apa yang kita inginkan, apa yang sesuatu yang kita takuti untuk dihindarkan dari kita mohonkan dalam bentuk doa. Adalah suatu keniscayaan seorang hamba yang lemah, hamba yang tiada daya, hamba yang mempasrahkan segala kehidupannya hanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yaitu jangan sampai kita menjadi putus asa saat doa tidak dikabulkan. Hakikat dari doa itu sebenarnya dikabulkan semua berdasarkan firman Allah pada surat Al-Mu'min. Hanya saja doa yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan, itu Allah kabulkan sesuai dengan pilihan Allah, sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Tujuannya adalah untuk menjadikan kabulnya doa, pemberian darinya merupakan hal yang terbaik bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya ulang-ulang, makna dari hamba Allah adalah orang, manusia yang melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi maupun ibadah atau kebajikan atau kebaikan yang sifatnya memberikan manfaat kepada sesama manusia. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dilakukan untuk ditukar atau ditujukan sebagai kompensasi kabulnya keinginan kita, balasan-balasan yang berlipat-lipat, pujian-pujian manusia, dan sebagainya, dan sebagainya. Dalam satu riwayat hadis, ada seorang sahabat Rasulullah. Sahabat ini miskin. Sahabat ini
tiada berharta, dalam posisinya yang miskin, dalam posisinya yang kesusahan karena harta tidak punya, dia memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakannya. Sahabat ini bernama Sa'labah. Pada awalnya Rasulullah menolak mendoakan agar Sa'labah menjadi kaya, karena posisinya yang miskin, yang tiada berharta, itu memberikan dia posisi sebagai hamba yang soleh, yang rajin ibadah. Tapi Sa'labah tetap bersikakah mohon didoakan Rasulullah agar dia menjadi kaya raya. Akhirnya singkat kata, beliau Rasul yang mulia mendoakan. Dan benar, Sa'labah pun menjadi seorang yang super kaya. Dan fakta yang terjadi adalah kekayaannya yang berlimpah-limpah bukan menjadikan dia menjadi seorang hamba yang taat beribadah, seorang hamba yang rajin beribadah, melainkan sebaliknya. Sampai-sampai kisah Sa'labah ini menjadi asbabul nuzul, salah satu ayat dari Al-Quran. Dan Sa'labah wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Saya sendiri selalu menekankan kepada jamaah di Majelis Ar-Raudhah 12, Majelis Muhasabah Sholawat Kuning Villa, agar saat berdoa benar-benar memposisikan semata-mata doa kita adalah wujud dari ketiada berdayaan kita sebagai seorang hamba, seorang manusia yang lemah, memohon kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menguasai alam semesta, dan memasrahkan doa kita, ikhtiar kita dalam wilayah yang terbaik yang Allah akan berikan, bukan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan. Itu yang pertama. Kepada jamaah majelis, saya juga selalu mengulang-ulang ketika berdoa agar hati, pikiran harus tetap fokus kepada zikrullah, fokus kepada Allah, bukan fokus kepada apa yang menjadi isi doa dan apa yang menjadi hajat-hajat serta permasalahan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian kajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma salimna qalbahu wasalaka biqalbin salim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.